Gadis itu dikenal sebagai seorang jenius dalam bidang akademik. Namun, secara sengaja ia menyerahkan kertas kosong saat ujian bahasa asing. Keputusan itu membuat banyak orang bingung. Ketika hasil nilai diumumkan, seorang gadis licik yang memang sejak awal iri padanya langsung memimpin ejekan. Dengan nada sinis, ia mengatakan bahwa gadis jenius itu mendapat nilai 0 dalam bahasa asing. Ia meremehkan, bagaimana mungkin seseorang dengan nilai seperti itu bisa bersaing untuk posisi teratas di sekolah. Tanpa disadari oleh banyak orang, kesombongan gadis licik itu justru akan menjadi bumerang. Karena pada ujian terakhir sebelumnya, akibat skorsing selama 2 tahun, gadis jenius itu memang sempat berada di peringkat paling bawah di sekolah. Hal itu dimanfaatkan oleh gadis licik untuk menghasut teman-teman sekelas agar ikut mengejek. Ia bahkan mengatakan bahwa meskipun gadis itu memiliki ayah seorang miliarder, ia tidak mewarisi kecerdasannya. Tanpa status itu, menurutnya, gadis tersebut bukan siapa-siapa, bahkan dianggap jauh lebih rendah darinya, yang selalu berada di peringkat pertama. Mendengar semua itu, gadis jenius tersebut tidak tahan lagi. Ia secara terbuka bersumpah bahwa pada ujian berikutnya, ia akan menjadi yang pertama. Namun, semua orang menganggap itu hanya bualan. Bahkan, ayahnya yang seorang miliarder hanya mencoba menghiburnya dengan lembut, mengatakan bahwa tidak apa-apa jika ia tidak menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, selama 2 tahun sebelumnya, ia sempat dikirim ke sebuah lembaga pembinaan khusus perempuan oleh ayah angkatnya. Setelah kembali, sang miliarder menemukan buku hariannya dan membaca sebuah kalimat yang membuatnya penasaran bahwa suatu hari gadis itu ingin memutuskan hubungan dengannya. Gadis itu langsung merebut buku harian tersebut dan marah karena privasinya dilanggar. Namun, sang miliarder dengan tenang menjelaskan bahwa ia hanya ingin memahami masa lalu putrinya. Ia menegaskan bahwa dirinya berbeda dari ayah angkat sebelumnya dan tidak akan mengusirnya hanya karena fitnah orang lain. Dengan tatapan tajam, gadis itu bertanya, apakah ia benar-benar percaya bahwa dirinya bisa meraih peringkat pertama? Tanpa ragu, sang miliarder menjawab bahwa ia percaya. Jawaban itu justru membuat gadis tersebut terdiam. Ia yang semula berencana menjauh, kini tidak tahu bagaimana harus menghadapi ketulusan itu. Dengan canggung, ia memilih keluar dari mobil dan pergi begitu saja. Sang miliarder pun merasa kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana menjalin hubungan dengan putrinya yang baru saja kembali ke dalam hidup. Ia bahkan mencari berbagai cara di internet tentang hubungan ayah dan anak perempuan, lalu berusaha mendekatinya dengan perhatian, termasuk menawarkan bimbingan belajar secara pribadi. Namun, hal itu justru membuat gadis itu semakin tidak nyaman. Sebenarnya, ia tidak membutuhkan bimbingan. Ia hanya sempat melupakan beberapa pelajaran dan yakin bahwa dengan sedikit latihan, kemampuannya akan kembali. Suatu hari, 3 orang kakek datang ke rumah. Saat melihatnya sedang belajar dengan tekun, mereka justru memarahi sang miliarder karena dianggap tidak merawatnya dengan baik. Bahkan, mereka menawarkan seluruh harta mereka untuknya, seolah ingin memastikan ia tidak perlu bersusah payah. Gadis itu merasa tidak enak. Ia khawatir sang miliarder akan salah paham dan mengira dirinya menginginkan kekayaan mereka. Karena itu, ia memilih bersembunyi di kamar dan fokus belajar.